warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang ukuran letak data. Jadi nanti ukuran letak data itu ada desil, ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, karena kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD, jadi sekarang Ibu akan bahas satu persatu dari LKPD tersebut. Dari kegiatan yang pertama itu menghitung ukuran letak, rentang atau jangkauan, rentang antar kuartil, dan simpangan kuartil suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Itu untuk kegiatan yang pertama. Ada soal, Pak Joko adalah seorang guru olahraga di SMA Putra Bangsa. Untuk keperluan data siswa, Pak Joko mendata berat badan siswa kelas 12 yang berjumlah 120 siswa. Data berat badannya diperoleh seperti itu udah ada tabelnya ya. Kemudian dari data berat badan siswa di atas, Pak Joko akan mencoba membagi data menjadi 4, 10, dan 100. Kalau menjadi 4 itu namanya kuartil, menjadi 10 namanya desil, dan menjadi 100 namanya persentil. Nah, dari LKPD tersebut yang pertama itu kan coba tuliskan kembali rumus median untuk data berkelompok. Nah, karena rumus median kan kemarin sudah diajarkan, kalau di data berkelompok kan rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah dikali N dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang kelas atau P-nya. Nah, TB itu tepi bawah. Nah, sedangkan untuk membagi data menjadi 4, 10, atau 100 bagian sama banyak dapat menggunakan rumus median, hanya saja berbeda pada letak batas pembaginya. Nah, yang pertama dulu yaitu membagi data menjadi 4 bagian atau kuartil. Jadi ada kuartil pertama atau batas ke-1, kuartil kedua atau batas kedua, dan kuartil 3 atau batas ke-3. Itu simbolnya Q1, Q2, dan Q3. Nah, di LKPD tersebut meminta kalian untuk menuliskan rumus mencari Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus mediannya. Nah, di situ udah ada keterangan bahwa letak Q1 itu sama dengan letak QI itu sama dengan I/4N. Maksud dari catatan tersebut, jika kalian mencarinya Q1, maka letak datanya itu bisa diperoleh dari 1/4 dikali N. Ya, jadi Q1 itu sama dengan 1/4 kali N sesuai dengan rumus letak QI. Kemudian kalau Q2 juga sama, berarti Q2 gitu ya. Q2 itu sama dengan 2/4 dikali N, seperti itu. Itu untuk kuartil. Jadi kalau untuk menuliskan rumus Q1, Q2, dan Q3 berdasarkan rumus mediannya, karena mediannya itu tadi kan letak datanya kan setengah dari N, itu yang ini. Sebentar. Nah, yang ini gitu ya, kan setengah N, maka kalian menuliskan rumus Q1-nya itu sama dengan TB ditambah 1/4 N. Dari sini tadi letak datanya kan 1/4 N, berarti 1/4 N dikurangi FK kelas sebelumnya dibagi F1 atau frekuensi kelas kuartil yang pertama dikalikan panjangnya. Itu untuk Q1. Nah, untuk Q2 itu boleh pakai rumus TB ditambah 2/4 N dikurangi FK dibagi F2 atau frekuensi kuartil yang kedua. Boleh juga dikalikan P ya, jangan lupa. Boleh juga kalian menggunakan rumus median karena kuartil yang kedua itu sama dengan mediannya. Jadi rumusnya boleh TB ditambah setengah N min FK dibagi F dikali panjang kelasnya atau dikali P. Nah, kuartil 3 otomatis juga sama karena Q3 gitu ya. Q3 itu sama dengan 3/4
N gitu. Nah, karena 3/4 N maka rumusnya jadinya TB ditambah 3/4 N dikurangi FK dibagi frekuensi kuartilnya atau kelas kuartil ketiga ya, dikalikan dengan P. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau yang B itu yang ditanyakan tentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kemarin Bu Vicky juga udah mengajarkan bagaimana menuliskan frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kan kita tuliskan terlebih dahulu 10, ini kan 10 frekuensinya. Tuliskan yang pertama dulu gitu ya. Tuliskan yang pertama dulu, jadi ini tetap ditulis FKK-nya itu 10. Kemudian 10 ditambahkan 16 ketemu 26 gitu. 26 ditambah 24 ketemu 40 dan seterusnya. 40 tambah 38 78. 78 tambah 26 ketemu 94 dan 94 ditambah 6 ketemunya 100. Caranya seperti itu. Jadi angka yang pertama kita masukkan langsung ke kolom frekuensi kumulatif ya. Ini FKK itu frekuensi kumulatif kurang dari, jadi 10. Kemudian 10-nya kita tambahkan dengan frekuensinya 16 yaitu 10 ditambah 16 ketemu 26. 26 ditambah 24 ketemu 40 dan seterusnya sampai ketemu hasilnya FKK yang terakhir atau frekuensi kumulatif kurang dari yang terakhir yaitu 100. Nah, kalau udah seperti itu baru kita menentukan letak batas ke-1, batas kedua dan batas ketiga atau mencari letak kuartil pertama, kuartil kedua dan kuartil ketiga. Nah, kuartil yang pertama itu kan tadi letaknya diperoleh dari 1/4 dikali N. Karena N-nya 100, maka 1/4 dikali 100. Ketemunya 25. Nah, waktu ukuran pemusatan data, Bu Vicky juga sudah mengajarkan bahwa mencari kelas itu dilihat dari frekuensi kumulatif. Misal itu kelas yang pertama kan frekuensi kumulatifnya 10. Maka data pertama sampai data ke-10 itu ada di kelas interval yang pertama. Kemudian data ke-11 sampai data ke-26 itu berada letaknya di data kelas interval yang kedua dan seterusnya sampai terakhir. Nah, otomatis karena kuartil 1 itu diperoleh dari 1/4 dikalikan N, maka tadi ketemunya letaknya itu di di data ke-25 gitu ya, ini data ke-25, maka kelas intervalnya itu berada di kelas yang kedua yaitu kelas 46 sampai 50. Nah, ini kuartil pertama. Nah, dari kelas tersebut maka kita bisa memperoleh tepi bawahnya, berarti 46 dikurangi 0,5 maka ketemu ini 45,5. Kemudian panjang kelasnya bisa dihitung dari 46, 47, 48, 49, 50. Oh, berarti ada 5. Kemudian frekuensi kuartil pertamanya berarti yang 16. Kemudian frekuensi kumulatif kelas sebelumnya berarti yang 10. Itu untuk yang kuartil pertama. Kemudian untuk kuartil yang kedua langkahnya sama seperti kuartil yang pertama tadi. Tentukan letak kuartil yang kedua di kelas yang keberapa dulu. Nah, setelah dihitung kan tadi 2/4 N itu untuk letak datanya berarti 2/4 dikali 100 ketemunya 50. Nah, ketemu 50 berarti letak Q2-nya atau kuartil yang kedua itu berada di kelas yang ke-56 sampai 60 berarti keempat. Nah, di sini. Ini kuartil kedua. Nah, kemudian kalian juga harus mencari tepi bawah, panjang kelas, frekuensi kuartilnya, sama frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Sama dengan yang Q1 tadi, tinggal dihitung. Kemudian untuk letak Q3-nya, berarti dengan rumus 3/4N, berarti 3/4 dikalikan 100, ketemunya 75, berarti berada di letak
letak kelasnya sama dengan letak Q2. Jadi Q2 dan Q3 letak kelas intervalnya itu sama di 56 sampai 60. Nah, kemudian kalau sudah berarti tinggal dihitung pakai rumus tadi yang TB ditambah kalau Q1 berarti 1/4 N dikurangi FK per F1 dikalikan panjang kelasnya. Kemudian yang Q2 berarti yang 2/4 N, Q3-nya yang 3/4 N. Jadi bedanya hanya di letak data yang ininya aja. Nah, tapi bawahnya menyesuaikan. Nah, itu sudah Ibu paparkan di slide-nya ya. Jadi tinggal dihitung seperti biasa. Nah, kalau sudah baru kita tinggal mencari desil dan persentil. Nah, kalau desil itu per 10, kalau tadi kan kuartil per 4, kalau desil itu per 10, persentil itu per 100. Mencari letak datanya kalau desil itu tinggal DI sama dengan I per 10 dikali N, kalau persentil I per 100 dikalikan N. Nah, itu kalian bisa pahami, Ibu sudah tuliskan. Rumusnya sama dengan rumus median, cuma bedanya di letak datanya seperti ini. Ini kan desil ke-6 berarti 6 per 10, persentil 30 berarti 30 per 100. Untuk TB, FK, F25 dan P-nya itu maksudnya sama. Nah, kalau sudah itu Bu Vicky sudah jelaskan, tentukan letak batasnya dulu. Kalau sudah tentukan letak batas TB, panjang kelas, frekuensi dan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, maka kalian bisa mencari yang D. Nah, karena kalian sudah bisa mencari kuartil, maka kalian bisa mencari yang namanya rentang atau jangkauan. Kalau rentang atau jangkauan itu kan X maksimum dikurangi X minimum. Berarti tinggal tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Itu untuk jangkauan atau R-nya. Sedangkan untuk jangkauan antar kuartil itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Itu udah ada keterangan di kotak-kotakannya. Berarti Q3-nya tadi ketemunya 60,1, Q1-nya ketemu 50,19. Maka ketemu 9,91. Kemudian untuk simpangan kuartil itu setengah dari jangkauan antar kuartil, berarti setengah dari H. Setengah dari 9,91 adalah 4,955. Nah, ini. Nah, kalau sudah kegiatan 2 itu berarti sama, cuman itu menggunakan yang namanya histogram. Nah, kalau histogram kan biasanya menggunakan yang namanya batas bawah, bisa juga batas atas, bisa juga nilai tengah. Nah, ternyata di situ adalah menggunakan nilai tengah. Karena menggunakan nilai tengah, maka kalian bisa mencari TB-nya itu diperoleh dari nilai tengah kelas kuartil sebelum kelas kuartil dan tambah nilai tengah kelas kuartilnya dibagi 2. Nah, itu sudah Ibu jelaskan. Ya, itu bisa dibaca sendiri. Jadi kuartil bawahnya itu 1/4 N. 1/4 N berarti 1/4 dikali 32 kan ketemu di 8. Nah, kalau kita lihat itu kan histogramnya yang pertama itu ada 5, kemudian 11, 15, dan 1. Nah, itu bisa dihitung FK-nya terlebih dahulu. FK. Atau kalau enggak ini buat tabel dulu. Ya. Yang ini dibuat tabelnya terlebih dahulu, tabelnya. Kalau sudah tinggal dihitung seperti biasa, seperti yang tadi Bu Vicky ajarkan, seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Jika sudah paham, silakan untuk melanjutkan latihan soalnya. Nah, Ibu akhiri pembelajarannya hari ini. Terima kasih sudah menyimak video Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.